Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akam, calon guru penggerak Kabupaten Kolaka Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu pemikiran yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, mungkin telah pernah mendengar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Mungkin juga kita telah pernah mendengar istilah strategi pembelajaran student centered. Student centered sejatinya merupakan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Beliau menggunakan istilah pendidikan berhamba pada sang anak. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup dan tumbuhnya anak. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai makhluk manusia atau benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu, agar dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Pendidik ibarat petani yang menanam tumbuhan seperti jagung, padi, dan lain-lain. Kewajiban petani hanya menuntun tumbuhnya berbagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanahnya, memberi pupuk, dan membasmi hama yang akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut. Namun, tidak dapat mengganti kodrat masing-masing tanaman. Petani tidak bisa menjadikan padi tumbuh seperti jagung. Walau hanya dapat menuntun, akan tetapi pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup tumbuhnya anak-anak. Makna berhamba pada sang anak tercermin dalam semboyan Ingarso sung tulodo in madya mangunkarso tupuri handayani. Filosofi pendidikan ini mengisyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, baik secara budi, cipta, rasa karsa, maupun pekerti, tenaga sesuai dengan kodrat sang anak. Tuntunan ini bersifat holistik, tidak boleh lepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berhamba kepada anak? Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asalnya. Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan memandang anak dengan rasa hormat. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai kodratnya. Berdasarkan uraian ini, maka dapat saya simpulkan bahwa pendidikan berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berorientasi kepada sang murid. Tujuan dari pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah murid, dan murid itu sendiri. Untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berpihak pada murid, ada beberapa desain strategi untuk saya lakukan. Yang pertama, melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitif, tapi juga afektif dan psikomotornya. Kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekerti murid. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keberagaman latar belakang siswa, baik sosial ekonomi dan kulturalnya, serta kemampuan berpikir murid sendiri. Dengan pemikiran dan strategi tersebut dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah atau kelas. Antara lain, 1. Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik belajar murid. Dengan karakteristik murid yang beragam, tentunya pembelajaran pun dilakukan dengan menggunakan metode yang variatif, agar anak aktif, kreatif, dan mandiri, sehingga pembelajaran bermakna dan menyenangkan.
Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran ini akan membantu guru dalam menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada murid. Agar pesan lebih mudah dimengerti dan menarik bagi murid, penggunaan media akan memberikan pengalaman belajar yang berbeda serta bervariasi sehingga merangsang motivasi murid untuk belajar. Yang kedua, memberikan penugasan proyek dengan membebaskan kepada murid sesuai kreativitasnya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak guru. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya, untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajarannya. Adapun tantangan yang dihadapi, yakni sebagian besar orang tua atau wali murid masih berpikiran bahwa anak yang pandai adalah anak yang cerdas dalam hal akademik. Hal ini tentunya kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Karena sejatinya setiap anak unik dan berbeda, dan setiap anak memiliki kompetensi masing-masing. Nah, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan kepada orang tua wali murid bahwa setiap anak itu cerdas dalam bidangnya. Cerdas tidak hanya diukur dalam bidang akademik. Anak yang mampu membawa dirinya terhadap perubahan namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Itu adalah salah satu contoh anak yang cerdas, kreatif, dan terampil. Anak yang mampu mengembangkan bakat minatnya sehingga berguna bagi dirinya serta lingkungannya. Itu termasuk anak yang cerdas. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pembelajaran yang berpihak pada murid. Mengajar ikhlas, berkembang pantas, mencetak pemuda berkualitas. CGP Kabupaten Kolaka Utara, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.